Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elizabeth Anggiani Bangunapitu dengan NIM 06031282429030. Yang saya hormati Bapak Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu pengaruh pendapatan orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Baik, langsung saja. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah pendapatan orang tua menjadi salah satu penentu kemampuan keluarga dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. Mahasiswa yang mendapat dukungan finansial memadai umumnya menunjukkan motivasi belajar yang tinggi, sedangkan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah itu menunjukkan motivasi belajar yang rendah. Kondisi yang serupa juga terlihat di Universitas Sriwijaya, khususnya pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024. Pendapatan orang tua dapat berpengaruh pada motivasi belajar mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Karima, Mosito, S. Bialagi, Vita Indri Febrianti, Yuli, Rafika, dan Muhammad Jamari pada tahun 2025 menegaskan bahwa motivasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dukungan orang tua, guru, dan lingkungan belajarnya. Berdasarkan uraian tersebut, saya tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh pendapatan orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pendapatan orang tua mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Dan tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pendapatan orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Dan adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga dan motivasi belajar mahasiswa. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagaimana kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi semangat dan dorongan belajar mahasiswa. Hasilnya juga dapat dijadikan bahan refleksi bagi mahasiswa agar mampu memotivasi diri meski dalam keterbatasan ekonomi. Yang kedua yaitu bagi lembaga pendidikan. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi universitas untuk merancang program bantuan atau dukungan akademik bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah, seperti program beasiswa, pelatihan, motivasi, atau fasilitas dalam pendukung belajar mereka. Dan yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan yang meneliti variabel lain yang berpengaruh terhadap motivasi belajar, seperti dukungan sosial, fasilitas belajar, atau lingkungan kampus agar diperoleh pemahaman yang lebih konferensi. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yang pertama yaitu pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua didefinisikan sebagai total penghasilan yang diterima keluarga dalam jangka waktu 1 bulan, baik berupa uang atau barang. Dalam konteks penelitian ini, pendapatan dimaknai sebagai sumber ekonomi utama keluarga yang mendukung kebutuhan belajar mahasiswa. Data pendapatan diperoleh dengan indikator yaitu berupa jumlah penghasilan bulanan, pekerjaan, jumlah tanggungan, dan beban biaya orang tua mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Dan yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan internal maupun eksternal dalam diri mahasiswa yang menimbulkan semangat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan akademik. Ini mengacu pada pendapatan MC Donald dalam Sudirman. Motivasi belajar adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang timbul oleh perasaan dan mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, motivasi belajar diukur melalui indikator yang pertama dorongan, yang kedua kemauan, serta ketekunan mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan pada program studi pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya.
Dan adapun berdasarkan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh yang pertama Nilam Sari pada tahun 2023, Wahid IN pada tahun 2022, dan Yudea CN pada tahun 2024. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kondisi ekonomi keluarga dan motivasi belajar mahasiswa, yang berarti kemampuan finansial keluarga memiliki kontribusi langsung terhadap semangat belajar mahasiswa. Berdasarkan kerangka berpikir dari hasil penelitian sebelumnya, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis alternatif atau HA, terdapat hubungan yang berpengaruh antara pendapatan orang tua dengan motivasi belajar mahasiswa, pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Dan hipotesis 0 atau AHO, tidak terdapat hubungan yang berpengaruh antara pendapatan orang tua dengan motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Yang pertama variabel bebas yaitu dilambangkan dengan X yaitu pendapatan orang tua, dan variabel terikat dilambangkan dengan Y yaitu motivasi belajar. Yang ketiga yaitu populasi penelitian. Penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya dengan jumlah keseluruhan 91 mahasiswa. Yang keempat yaitu sampel penelitian. Sampel penelitian diperoleh melalui simple random sampling dengan teknik pengambilan sampel secara acak. Perhitungan jumlah sampel dilakukan dengan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05. Maka diperoleh sampel sebanyak 74 mahasiswa dengan rumus yang ada di tampilan layar. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, data dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner dirancang sebagai instrumen untuk memperoleh data pendapatan orang tua dan motivasi belajar. Kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert dengan 5 poin yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data dari hasil kuesioner. Dokumen yang dikumpulkan meliputi profil program studi pendidikan ekonomi, data jumlah mahasiswa angkatan 2024, daftar penerima beasiswa KIPK, serta bukti penyebaran dan pengisian kuesioner melalui Google Form yang digunakan untuk memperkuat keabsahan data penelitian. Uji instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas ahli. Sebelum kuesioner disebar kepada responden, kuesioner penelitian diuji terlebih dahulu oleh dosen ahli bidang pendidikan ekonomi untuk menilai kesesuaian butir-butir pernyataan dengan indikator penelitian. Yang kedua, uji validitas eksternal. Uji validitas eksternal digunakan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir pernyataan dalam kuesioner dapat mengukur variabel secara akurat. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus korelasi produk momen person seperti yang ditampilkan pada teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi serangkaian pengujian yang terdiri dari uji heterokedasitas. Uji ini berfungsi sebagai tahap validitas guna menjamin bahwa model regres yang digunakan bersifat layak dan tidak mengalami pelanggaran asumsi dasar yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil analisis. Yang kedua yaitu uji normalitas data. Data diketahui melalui uji normalitas data dengan uji Kolmogorov Semimov, tes yang dibantu SPSS seperti rumus yang ditampilkan pada layar. Yang ketiga yaitu uji heterokedasitas yang dimana dilakukan untuk mengevaluasi apakah varian residual tetap konstan di sepanjang rentang nilai variabel independen, dan dalam uji ini menggunakan rumus Pagan seperti yang ada pada layar. Yang keempat yaitu uji linearitas. Uji linearitas digunakan guna memastikan apakah terdapat hubungan yang membentuk garis linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pada penelitian ini digunakan uji deviation from linearity dengan bantuan SPSS. Yang terakhir dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear sederhana. Model linear sederhana merupakan pendekatan statistik yang diterapkan untuk menelaah sekaligus memodelkan hubungan fungsional antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dalam konteks ini, model regresi linear sederhana dapat digunakan melalui persamaan matematis seperti yang ditampilkan pada layar.
Terus dilanjut dengan uji hipotesis diukur dengan menggunakan besarnya kontribusi variabel pendapatan orang tua dan variabel motivasi belajar dengan koefisien determinasi dengan rumus yang ada pada layar. Kemudian, untuk menguji apakah koefisien korelasi antara pendapatan orang tua dan motivasi belajar signifikan, dilakukan menggunakan uji T pada tingkat signifikan 0,05, rumus juga yang ada pada layar. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari penelitian saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.